kita gunakan, itu adalah, ini nanti saya gambar, itu adalah Quantitative Analysis for Management, bukunya Hayes Render. Jadi bukunya dalam bahasa Inggris, tapi kalau nanti kalian pingin bahasa Indonesianya, itu silahkan beli bukunya versi apapun dengan judul 1 Management Science, Riset Operasi atau Operational Research. Pengarangnya banyak. Cuman yang perlu kalian highlight bahwa dalam buku-buku itu biasanya versinya macam-macam. Misalkan untuk tabel penyusunan atau perpindahan interaksi itu kadang-kadang susunannya beda, tapi sebenarnya sama saja hasil akhirnya. Takutnya biasanya kalian akan bingung, Bu, ini tabelnya kok bentuknya ini yang di atas, ini di bawah. Kalau di buku kita itu persis di bawah sama di kiri misalkan. Nah itu saja sih biasanya kalau menggunakan buku yang berbeda dengan buku yang kita aju. Nah buku yang kita aju di sini itu menggunakan output seperti DM4 Windows. Jadi ada software. Outputnya itu mengacu pada output dari software. Nah, oke, itu untuk bukunya nanti akan saya sharekan di sini beberapa ternyata. Referensinya ini, nah, dari Render, ya, Quantitative Analysis for Management. Nah, oke, kalau kita belajar untuk memahami konsep data dari quantitative analysis. Jadi kalau kalian lihat di situ, itu adalah salah satu pendekatan saintifik yang membantu manajer untuk mengambil keputusan. Yang intinya adalah dia merubah raw data menjadi meaningful information. Nah, ini adalah quantitative analysis. Nah, di dalam quantitative analysis itu ada dua faktor. Ada faktor kuantitatif dan ada faktor kualitatif. Apa faktor kuantitatif? Faktor kuantitatif itu datanya itu bisa dikalkulasi dengan tepat. Ya. Kalau kualitatif faktor itu datanya tidak bisa dikuantitatifkan, tetapi tidak bisa dinyatakan secara kuantitatif, tapi kita berusaha untuk mengkuantitatifkan. Jadi di dalam manajemen kuantitatif ini anak-anak kadang-kadang seperti tadi ya, ada angka-angka yang 1 tambah 1 sama dengan 12. Itu kuantitatif faktor. Tetapi ada faktor-faktor yang sifatnya subjektivitasnya tinggi. Nah ini yang tidak ada di statistik. Ya. Jadi kalau similaritas mata kuliah ini itu fungsinya sama seperti statistik. Jadi mengubah raw data menjadi informasi. Manajemen kuantitatif pun juga ada di tengah-tengahnya antara raw data dengan informasi. Nah bedanya tadi, kalau pada statistik tidak ada kualitatif faktor dalam penentuan kriteria-kriteria pengambilan keputusan. Di sini ada. Nah apa saja yang kuantitatif faktor ini nanti kalau dikaitkan dengan materi yang kita akan bahas selama 1 semester ke depan, yang pertama sampai dengan TF6 kita akan membahas yang namanya linear programming. Nah, apa itu linear programming? Kuncinya adalah ketika kalian tahu bahwa perusahaan punya masalah di manajemen operasional dengan keterbatasan sumber daya. Kata kuncinya adalah lack of resources. Kemudian kebutuhannya adalah resource allocation, alokasi resources. Dua kata kunci itu, maka solusinya pasti linear programming. Ya, jadi mengatasi keterbatasan sumber daya menjadi pengalokasian sumber daya tadi menghasilkan optimalitas dari output yang dihasilkan. Maka itu menggunakan linear programming. Nah, linear programming ini saya yakin waktu SMA kalian sudah pernah dapat semua, ya, terutama yang IPA pasti dapat itu. Tetapi sekali lagi penekanan kita bukan pada matematika, tetapi pada bagaimana kalian bisa menginterpretasikan setiap tahapan tadi dan menggunakan setiap informasi yang keluar dari perhitungan itu untuk pengambilan keputusan. Tujuannya beda ya. Kalau waktu di SMA dulu ada hasilnya, oh nilainya sekian, 4 sama 5 Bu, sudah. Kita tidak di sana, ya. Sekali lagi itu ya poinnya. Ini untuk linear programming. Jadi kita membahas sampai pertemuan ke-6, kok banyak banget Bu linear programming sampai pertemuan ke-6 gitu ya. Karena nanti kita akan membahas masalah graphical method,
kemudian 3, 4 nanti kita bahas simplex method. Ya. Kemudian ada sensitivity analysis. Apa itu sensitivity? Nah, di dalam quantitative analysis di sini intinya adalah kita memodelkan kondisi dunia nyata. Jadi seperti ini. Ya. Jadi pada quantitative analysis yang pertama itu setelah kita define the problem, kita developing model. Ya. Jadi ketika kita mendevelop model, maka kita berusaha untuk membuat kasus dunia nyata itu menjadi matematis. Contoh, kalau kalian mau ngitung profit, apa yang mau dikalkulasikan? Gampangannya kan pendapatan dikurangi biaya. Ya. Jadi itu adalah satu konsep di dunia nyata yang kemudian kalian bawa ke dalam model matematis. Dan model matematis itu dinyatakan dia harus realistik, bisa diselesaikan di sini ya. Model itu harus realistik, bisa diselesaikan dan bisa dipahami secara matematika yang merepresentasikan dari situasi tadi. Seperti tadi ya, saya mau cari profit, caranya gimana? Ya sudah, pendapatanmu berapa dikurangi biaya dikeluarkan berapa, selesai. Ya, itu developing model. Nah kemudian selanjutnya setelah kalian bisa membuat model, apa yang dilakukan? Kalian membutuhkan input untuk bisa tes apakah model kalian itu memang benar-benar bisa dibuktikan berpengaruh. Ya, developing model, kemudian developing solution, tes solutionnya apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kalau sudah oke, dianalisis. Kalau sudah semuanya pas, maka diimplementasikan. Ini adalah tahapan dalam quantitative analysis approach untuk semua metode. Nah, untuk semua metode maka pendekatannya adalah defining the problem, developing model, sampai ke implementing the result. Ya. Oke, saya sudah menjelaskan sejelas ya developing model. Nah, input data bagaimana Bapak rekan-rekan semuanya? Jadi kalau input data ini tergantung datanya. Oleh karena itu kita berusaha untuk mendapatkan data itu yang tepat. Itulah kenapa UNER ada yang namanya SSO, satu data. Karena ternyata data yang kita pegang di fakultas dengan data yang dipegang di universitas itu bisa beda. Misalkan, jumlah lulusan mahasiswa S1 manajemen semester ini kita setornya itu 52. Ternyata yang terikut di sana hanya 48. Yang 4 ikut siapa? Itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu sehingga ketika kita input data, maka data yang kita input itulah yang dilihat oleh universitas. Itulah dinamakan dengan data yang valid. Apapun data yang kalian masukkan akan dikeluarkan dengan hasil yang sesuai data tadi. Ya. Oke, jadi itu pentingnya data. Jadi data yang penting itu bisa menghasilkan solusi yang tepat. Nah, kemudian di sini ya secara keseluruhan seperti ini. Ya. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan detailnya. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini adalah ada yang namanya kualitatif faktor. Ya, kualitatif faktor. Nah, di dalam tahapan kita di sini nanti, ya, untuk yang kuantitatif faktor dulu saya tadi jelaskan sampai dengan linear programming, ada sensitivity analysis, ada integer. Ya. Nah, kemudian yang pertemuan ketujuh ini kita membahas masalah waiting line. Nah, waiting line ini itu mungkin waktu di manajemen operasi kemarin kalian juga pernah dapat, tapi ke manajemennya. Nah, sekarang hitungannya, gampangannya gini. Kalau misalkan kalian datang sebagai nasabah bank, maka kalian lihat teller itu kan nggak selalu penuh ya. Misalkan ada 5 tuh yang tersedia, tapi kadang cuma 3, kadang cuma 2, kadang penuh, kadang 4 dan seterusnya. Itu ada hitungannya. Ya. Perbandingannya antara kecepatan layanan yang diberikan dengan kecepatan kedatangan dari nasabah. Nah, itu bisa dibantu dengan model ini. Sehingga kita bisa menentukan berapa sebaiknya teller yang harus kita sediakan sehingga nasabah yang datang itu merasa puas, nggak perlu ngantri lama-lama, tetapi perusahaan tidak nanggung biaya teller yang tinggi. Ya, jadi untuk efektivitas teller, bayangkan kalau ada teller 5 ya seneng-seneng aja
langsung dilayani, tetapi banknya ini yang mikir loh, saya ini bayar retailer yang banyak nganggurnya, mereka kan juga nggak mau. Dari sisi operasional itu nggak efisien, ya. Oke, itu terkait dengan rating line. Jadi itu pun sama dengan kasir di swalayan anak-anak. Ya, pakai hitungan seperti ini. Nah, untuk materi setelah UTS, nah ini ada yang namanya simulasi. Nah, simulasi di sini biasanya pakai software, tetapi yang kita pelajari adalah logik jalannya simulasi itu. Nah, logik jalannya dia ketika kalian misalkan sebagai manajer nanti ini kita simulasikan. Di sini kalian sudah ada pikir, oh simulasi itu maksudnya biasanya kayak gini. Ya, ini yang kita pelajari sekali lagi logiknya bagaimana simulasi itu berjalan. Nah, kemudian ada yang namanya sekarang ini lagi tren yaitu transportation. Apa yang dinamakan transportation? Transportation di sini biasanya digunakan untuk perusahaan logistik untuk mencari biaya yang paling murah, biaya transportasi murah untuk mendistribusikan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Ya, ini menggunakan stepping stone, modi, dan cobble. Dan saya nggak tahu anak-anak selalu mengeluh bahwa transportation model ini paling bulat. Ya, tapi saya kira kalian tidak, nanti ya coba dipelajari dan tanyakan ke dosennya kalau memang tidak jelas. Assignment model di sini biasanya digunakan untuk karyawan. Kalau misalkan gini, kalian manajer punya 4 karyawan, 2 karyawan itu sudah bekerja 10 tahun lebih, 2 karyawan lagi barusan kerja 3 bulan yang lalu. Gajinya sama nggak? Beda pasti kan ya. Nah, kalau misalkan kalian mau efisiensi, dijamin kalian akan melihat baru aja bu yang kerja yang lama nggak usah kerja banyak-banyak gitu ya. Tapi kan nggak bisa gitu. Dimana pengalaman kerja dan skillnya itu jelas berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara kalian mengatur shift sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, tetapi gaji yang harus kalian bayarkan tidak terlalu banyak. Ini selesai model. Ya. Nah, untuk sprint teknik, maksimal flow itu biasanya digunakan untuk salah satunya adalah teman kita jalan raya atau di Indonesia. Jadi kalau pada jam sekian, flow-nya sekian, apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti bisa kalian pelajari. Nah, selanjutnya ini masih kuantitatif. Nah, ini masuk ke yang kualitatif. Nah, kualitatif di sini ada yang berkaitan dengan yang namanya Markov. Markov analysis ini biasanya gini, gampangannya ternyata anak-anak dengan Markov analysis itu bisa diprediksikan. Contoh seperti perbankan tadi. Kalau beberapa tahun atau tahun ini kredit macet dengan kredit lancar misalkan, kredit macet itu 30%, kredit lancar 70%. Nah, tahun depan kira-kira kredit macet itu nambah atau berkurang? Itu bisa dianalisis dengan Markov analysis ini. Jadi dari pola yang ada itu ternyata bisa diprediksikan bagaimana kondisi biasanya digunakan untuk market share, future market share. Nah, kalau saat ini posisi kita sebagai misalkan dari sisi market kita nomor 2, ada brand lain yang nomor 1, kira-kira tahun depan posisi kita berapa persen nih market share-nya? Itu bisa menggunakan Markov analysis, pendekatannya lebih ke kualitatif. Nah, kemudian kualitas yang kedua adalah AHP. AHP itu sangat subjektif sekali. Tapi ini pun masih digunakan oleh Bank Indonesia dalam penelitiannya untuk mencari komoditas unggulan di setiap wilayah. Ya. Dan itu membuktikan bahwa ternyata ketika pemimpinnya berubah, komoditasnya berubah. Kenapa? Tergantung pemimpinnya ngomong apa. Jadi contoh begini, misalkan kalau saya tadi cek di sini, misalkan ada ya Alda, mana Alda? Nah, Alda ini mau beli motor. Kalau saya mau tanya Alda, kalau mau beli motor kira-kira kriterianya apa Alda? Hemat bensin, hemat, 3 aja, hemat terus tidak mudah rusak. Hah? Tidak mudah rusak. Ya, tahan lama. Hemat. Sama spare partnya gampang ditemui. Oke, spare partnya gampang ditemui. Ada 3 ya. Jadi hemat, bensinnya, kemudian gampang spare partnya dan tahan lama. Oke. Kemudian kalau saya tanya siapa ini? Christian Juan mana? Nah, oke Christian, kalau kamu mau beli motor, kriterianya apa mas?
sama CC-nya sih Bu. Tiga. Bisa CC sama mungkin Harga? ya harganya. Oke, tapi kan harganya unlimited semua ya kan? Luar biasa. Berarti ini artinya ketika saya tanya pada dua orang, maka ternyata kriterianya berbeda. Ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ketika memunculkan kriteria untuk mengambil keputusan beli motor, dua orang yang berbeda akan memunculkan kriteria yang berbeda, gitu ya. Kemudian belum lagi ke bobotnya. Ketika kita bilang bobot, misalkan antara tadi ada harga, spare part, kemudian kualitas dan apa tadi? Tahan lama. Yang ngomongnya lupa kalau saya. Hemat bensin ibu. Hemat bensin, oke. Itu kriterianya kan berbeda lagi. Ketika saya tanyakan pada Mas Rindianto ya, mungkin di Mbak Alda menyatakan Bu untuk yang spare part itu nomor 1 Bu. Nah, kemudian kalau Mas Rindian bilang bukan Bu, spare part saya mungkin ke CC-nya tadi ya. Ya, nah gimana konsumsi bahan bakar? Itu nomor 1. Nah, itu menunjukkan bahwa pada AHP ini subjektivitasnya tinggi sekali dalam penentuan kriteria dalam membeli, misalkan kriteria untuk membeli motor itu aja sudah berbeda, apalagi untuk bobotnya, apalagi hasilnya. Misalkan di luar sudah saya sediakan 3 motor tuh dengan 3 merek yang berbeda, bisa jadi yang dibeli oleh Mbak Alda itu akan berbeda dengan Mas Rindian. Inilah yang dimaksud dengan AHP. Prakteknya nanti bisa kalian lihat sendiri pada saat perkuliahan di DM 13 ya. Dan yang terakhir materinya adalah manajemen project. Apa manajemen project ini? Nanti kalian akan diajarkan untuk memprediksikan waktu selesainya satu project. Jadi kalau misalkan project itu jelas, waktunya jelas, ya oke saja. Tapi ada masa di mana contoh paling gampang, misalkan ada orang datang ke kalian, Mas, Mbak, saya mau bangun rumah, bentuknya seperti ini. Kira-kira jadinya berapa lama ya? Nah, berarti kalian harus breakdown tuh aktivitas untuk membangun rumah apa saja, kemudian setiap aktivitas itu butuh berapa lama, PIC-nya siapa, biayanya berapa, dan seterusnya. Dan itu nanti akan menghasilkan solusi berapa lama waktu buat kalian untuk membangun rumah. Tapi bukan hanya membangun rumah, kadang-kadang banyak event-event yang bisa kalian kelola dengan manajemen project ini. Ya. Oke, jadi kalau ada event yang dikelola anak manajemen dan tidak terkoordinasi dengan baik, maka kalian perlu masuk lagi ke manajemen operasi dan ke manajemen kuantitatif. Oke ya. Baik, ini adalah sekilas tentang apa itu manajemen kuantitatif dan juga apa itu perkuliahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena materinya cukup banyak, maka